Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terima kasih kerana setia beribadah bersama Gereja Damai. Dan dimanapun anda berada pada saat ini, saya percaya semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Oleh itu, marilah kita persiapkan diri dan bersama-sama saya membaca Iman Rasuli dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi semua. Kita bertemu sekali lagi melalui online kita, dan kita akan berdoa sebelum kita meneruskan pujian penyembahan kita dan acara selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat memuji Tuhan karena pertemuan kami sekali lagi pada minggu ini melalui online, dan kami berdoa Tuhan Engkau akan memberkati dan mempersiapkan diri kami dan tubuh, jiwa dan roh kami persiapkan menjadikan diri kami sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran, baik melalui pujian penyembahan yang ada sebentar lagi yang kami sama-sama ambil bahagian, bahkan juga kami akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawa oleh hamba-Mu pada hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mempersiapkan hati kami. Tuhan, apapun yang kami persembahkan selepas ini, kami yakin dan percaya semuanya kami telah persembahkan melalui persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati acara kami, ibadah kami dari mula hingga akhir, agar nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam segala perkara. Kami menghancurkan segala roh-roh yang mengganggu situasi ibadah kami melalui online ini Tuhan, dalam pujian penyembahan firman Tuhan, dan apapun yang kami terlibat dalam memberi, kami percaya Tuhan akan melindungi kami semua, agar Tuhan mengurapi kami dengan urapan baru. Dengan pujian penyembahan kami dapat diberkati Tuhan, firman-Mu kami sentiasa dikuatkan. Terima kasih atas segalanya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Mari pagi ini saya ajak kita untuk memuji dan meninggikan namanya, kerana Dia Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan di dalam segala perkara. Dengan
Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Firman Tuhan yang saya akan kongsikan pada hari ini yaitu kuasa Allah membuka pintu mukjizat. Kuasa Allah membuka pintu mukjizat. Pada masa ataupun 2 minggu yang telah lalu, saya juga telah berbicara tentang kuasa Allah dalam mukjizat. Kuasa Allah di dalam mukjizat. Dan pada hari ini saya membawa kita dengan satu topik yaitu kuasa Allah membuka pintu mukjizat. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-51 dan 52. Saya akan membaca daripada ayat yang ke-46 sehingga 52. Markus pasal yang ke-10 ayat ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, dan seorang pengemis yang buta bernama Bartolomeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Dan kalau kita lihat di dalam konteks ayat ini, di mana Yesus telah pergi ke Yerusalem, sebenarnya dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, dan dia melalui Yeriko. Dan waktu dia tiba di Yeriko, dan di sana ada seorang yang buta, yang buta sejak lahir, duduk di tepi jalan. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus melewati jalan itu, maka dia mulai berseru dan berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan waktu Yesus mendengar hal itu, dia memperdulikan apa yang dikatakan oleh Bartolomeus. Tetapi orang yang mengikuti Yesus, mereka memarahi Bartolomeus. Dan mereka katakan, "Jangan bising, jangan berbuat bising," dan sebagainya. Dan yang walaupun mereka Bartolomeus dijaga oleh pengikut-pengikut Yesus, tetapi dia tetap berseru, dia tetap memanggil Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, dalam perikop ini Markus mengisahkan kejadian nyata ketika Yesus di Yeriko. Ya, ini bukan suatu hal yang yang diceritakan ataupun yang cerita dongeng. Ya, ini adalah suatu cerita yang nyata, di mana pada waktu itu Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem dan melewati Yeriko. Lalu di pinggir jalan itu seorang yang buta seperti mana yang saya katakan, Bartolomeus, yang berseru kepada Yesus. Bartolomeus mengharapkan perubahan pada dirinya melalui Yesus Kristus. Dan waktu dia mendengar bahwa yang lewat di sana itu adalah Yesus, maka dia berseru karena dia mempunyai harapan dan keinginan supaya dia memiliki dan mengalami perubahan. Dan ini yang difikirkan ataupun yang diingini oleh Bartolomeus. Dan pada akhirnya Bartolomeus yang buta sejak lahir dapat melihat dengan sempurna. Dapat melihat dengan sempurna karena Tuhan telah menyembuhkan dia.
karena Tuhan telah mendengar seruan Bartolomeus. Nah, bagaimana kebanyakan orang percaya kuasa Allah hanyalah suatu yang abstrak ataupun yang hanya khayalan, bukan reality, bahkan sudah tidak terjadi lagi. Itu hanya pada waktu Yesus. Tetapi saudara, itu bukan hanya pada waktu Yesus. Sampai pada saat ini, hal ini juga terjadi. Ya, bukan hanya pada waktu Yesus di dunia ini, ya, kesembuhan dan mukjizat terjadi. Juga sampai pada hari ini, pada waktu Yesus telah naik ke surga, hal itu tetap terjadi. Tetapi harus kita ketahui dan sadari sampai pada hari ini, mukjizat tetap terjadi karena kuasa Allah membuka pintu mukjizat bagi orang yang percaya kepadanya. Mukjizat tetap terjadi karena Allah membuka pintu bagi mukjizat bagi orang yang percaya kepadanya. Ada beberapa hal yang kita perhatikan tentang kuasa Allah membuka pintu mukjizat. Ya, tentang kuasa Allah membuka pintu mukjizat. Yang pertama, keyakinan kemenangan, bukan keputusasaan. Ya, keyakinan kemenangan, bukan keputusasaan. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-51 itu dan 52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartolomeus menderita buta selama bertahun-tahun. Ya. Sejak lahir dia dikatakan buta sejak lahir. Nah, jadi saat itu, sejak dia lahir dan dari saat itulah dia mengalami penderitaan sebagai seorang yang buta. Orang buta kalau kita lihat sangat menderita karena mereka tidak dapat melihat. Ya, mereka tidak dapat melihat dan mereka terbatas. Mereka dapat mendengar, tetapi mereka tetap tidak dapat melihat. Ya. Kalau kita lihat cerita tentang orang buta, apabila mereka bertemu dengan gajah. Dan apabila mereka memegang gajah itu, dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah tiang, padahal itu adalah kaki gajah, karena dia tidak dapat melihat. Ya, walaupun gajah itu besar, tetapi mereka tidak dapat melihat. Ya, jadi inilah penderitaan orang buta. Dan kalau kita melihat situasi orang buta, sangat-sangat menderita. Dan hal itulah yang Bartolomeus hadapi dalam kehidupannya. Ya, Bartolomeus menderita buta selama bertahun-tahun. Bartolomeus tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh putus asa. Ya, kadang-kala banyak orang yang putus asa tatkala menghadapi situasi yang seperti Bartolomeus dan mereka coba untuk membunuh diri karena keputusasaan, dan mungkin mereka katakan, untuk apa saya hidup kalau saya tidak dapat melihat. Tetapi Bartolomeus dia tetap, yang walaupun dia menderita, dia tetap meneruskan kehidupannya. Itulah makanya hari-hari Bartolomeus ini ada di pinggir jalan. Dan pada waktu itulah Bartolomeus bertemu dengan Yesus. Waktu dia berada di pinggir jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu, di sanalah dia bertemu dengan Yesus. Dan kemenangan atau kekalahan dimulai dari hati kita. Ya. Kemenangan dan kekalahan itu dimulai dari hati kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Jadi kemenangan atau kekalahan itu dimulai dari hati kita. Tak kala kita menyerah, maka kita tidak akan memiliki ataupun kita tidak akan mengalami apa yang dikatakan mukjizat. Seperti Bartolomeus. Jika Bartolomeus tidak kuat hati, jika dia mengikut ke pikiran hatinya, dan mungkin dia tidak akan disembuhkan. Tetapi Bartolomeus tidak mengalah. Yang walaupun dia buta dan dia tetap berusaha, dia tetap memperjuangkan hidupnya. Dia tetap melakukan apa yang penting bagi dirinya. Putus asa berasal dari hati yang meragukan Allah dan kuasanya. Ya. Putus
Putus asa berasal dari hati yang meragukan Allah dan kuasanya. Tak kala kita meragukan kuasa Allah, maka keputusasaan itu ada. Ya. Tak kala kita meragukan kuasa Allah, tidak yakin akan kuasa Allah, tidak yakin bahwa Allah dapat menyembuhkan kita, maka kita akan tidak akan disembuhkan, ataupun kita tidak akan mengalami mukjizat Tuhan. Dan kalau kita lihat Bartolomeus ini, ya, dia tidak menyerah, dia berusaha. Karena usaha Bartolomeus dan keinginan hati dia dan kepercayaan dia akan kuasa Allah itu, maka mukjizat telah terjadi. Bartolomeus disembuhkan daripada buta. Kemenangan berasal dari hati yang percaya akan kuasa dan kesanggupan Allah. Nah, kemenangan itu berasal dari hati yang percaya akan kuasa dan kesanggupan Allah. Waktu Bartolomeus mendengar bahwa itu adalah Yesus, dan dia tahu, dia percaya bahwa Yesus yang diceritakan orang itu adalah Yesus anak Daud yang memiliki kuasa. Dan itulah makanya Yesus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia sangat yakin, saudara, dia sangat yakin bahwa Allah dapat menyembuhkan dia. Bukan hanya dia mendengar saja akan apa yang telah Yesus lakukan, tetapi dia memiliki hati yang beriman, percaya akan kuasa Tuhan. Bukan hanya mendengar apa yang dikatakan orang yang lumpuh disembuhkan, orang yang mati bangkit, tetapi Bartolomeus memiliki iman. Setelah dia mendengar bahwa Yesus anak Daud itu yang melewati jalan, dan dia berseru kepada Tuhan karena dia punya iman, keyakinan, percaya akan kuasa Allah. Dan ini yang membuat Bartolomeus mendapat mukjizat Tuhan. Ini yang menjadikan Bartolomeus tetap memiliki keyakinan akan kemenangan dalam menghadapi pergumulan hidup, karena dia percaya akan kuasa Tuhan. Atas kepercayaan Bartolomeus, saudara, maka Tuhan menyembuhkan Bartolomeus. Yang buta sejak lahir disembuhkan oleh Allah, oleh karena dia memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita pada saat ini? Apakah kita yakin akan kuasa Allah atau kita ragu akan kuasanya? Nah, apa yang kita alami dan hadapi dalam hidup kita ini, ya sangat bergantung kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kita selalu yang menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Saudara, Allah mampu melakukan, tak kala kita percaya beriman seperti Bartolomeus. Bartolomeus walaupun dia tidak dapat melihat, tetapi dia mendengar apa yang dikatakan orang tentang Yesus. Dan setelah dia mendengar, dia memiliki keyakinan, dia percaya kepada Tuhan, maka di sanalah pintu mukjizat itu terbuka bagi Bartolomeus, dan sehingga Tuhan telah menyembuhkan dia. Keyakinan akan membawa kemenangan dan membuka jalan bagi mukjizat Tuhan. Ya. Keyakinan akan membawa kemenangan dan membuka jalan bagi mukjizat Tuhan. Jika kita tidak yakin akan kuasa Tuhan, jika kita tidak percaya akan kuasa Tuhan, maka mukjizat itu tidak akan terjadi. Saudara, mukjizat itu bergantung kepada kepercayaan iman kita. Kalau kita lihat orang yang disembuhkan, mengapa dia disembuhkan? Karena Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena orang itu percaya sungguh kepada Tuhan, maka orang buta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, ya orang yang sakit pendarahan disembuhkan oleh Allah karena percaya kepada Tuhan. Oleh karena kepercayaan mereka kepada Tuhan, maka pintu mukjizat Allah itu terjadi. Saudara, bagi kita juga sama seperti itu. Tidak ada yang mustahil. Tak kala kita percaya, tak kala kita beriman kepada Tuhan, ya maka Tuhan akan membuka pintu mukjizatnya, dan mukjizat akan terjadi tak kala kita percaya kepada Tuhan. Seperti saya pernah ceritakan, seorang anak yang
diajar oleh ayahnya dan ibu dia untuk berdoa. Berdoa makan. Setiap kali makan diajar, Bapa terima kasih atas makanan ini, berkati dalam nama Yesus, amin. Singkat, tetapi dia percaya. Dan pada satu ketika dia dikejar oleh seekor lembu, sapi. Ya, dikejar. Dan pada waktu dia lari dengan untuk melawan kelajuan sapi itu, dia seorang budak dan seorang anak, tidak sepantas seekor sapi. Dan semakin hari semakin masa semakin dekat sapi itu dengan dia. Dan lalu dia berdoa, Tuhan berkati makanan ini dalam nama Yesus. Doa anak ini salah, tetapi iman anak ini kepada Tuhan itu yang betul. Dia percaya, dia beriman kepada Tuhan. Walaupun doanya salah, Tuhan mengetahui maksud dia. Dan Tuhan menjawab. Dan dia break sapi itu. Dan sapi itu berhenti dan tidak kejar dia. Mengapa saudara? Karena dia memiliki iman. Dia memiliki iman. Ayub di dalam menghadapi penderitaan, dia tetap cekal walaupun dia berhadapan dengan tomohan daripada kawan-kawan, apalagi istri dia. Tetapi Ayub mempunyai keyakinan akan kuasa Allah. Dan akhirnya Ayub disembuhkan. Sama juga seperti kita. Ya, jika kita berhadapan dengan situasi kesulitan yang sukar, ya percayalah, berimanlah kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil, nothing impossible, kata Piramli. Hal itu pasti akan terjadi karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan Allah yang mendengar dan menjawab. Ya, oleh itu mukjizat Tuhan akan terjadi tak kala kita percaya dan beriman. Yang kedua, tidak kenal menyerah dalam situasi yang sulit. Ya, tidak kenal menyerah dalam situasi yang sulit. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-47, ayat yang ke-48, ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bartolomeus tidak menyerah dalam situasi yang sulit. Tidak kenal menyerah. Yang walaupun dia dicegah oleh pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Waktu dia mendengar Yesus melewati tempat di mana dia berada, lalu dia berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan melihat Bartolomeus dan mendengar Bartolomeus bersuara seperti itu, maka murid-murid Yesus, orang-orang yang ada pada waktu itu di sana, melarang Bartolomeus supaya Bartolomeus jangan berteriak ataupun jangan membuat huru-hara di sana. Tetapi semakin dicegah, semakin Bartolomeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartolomeus berseru kepada Yesus, maka ada banyak orang yang melarang. Tetapi Bartolomeus tidak tawar hati. Di tempat dia tetap berseru kepada Tuhan. Semangatnya tidak pernah menyerah ada pada Bartolomeus. Ya, walaupun dilarang, walaupun dicegah, Bartolomeus tetap memanggil Yesus. Karena dia mempunyai keyakinan, karena dia mempunyai iman bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Semakin terhalang, semakin Bartolomeus memanggil Tuhan. Semakin Bartolomeus bersemangat untuk memuji Tuhan. Dan ini yang Bartolomeus hadapi dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Ya, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Inilah yang Bartolomeus hadapi, saudara.
dia dihalang, dicegah untuk berseru dan sebagainya, tetapi semakin kuat dia memanggil Yesus. Tuhan rindu supaya ada terobosan, supaya pintu mukjizat terbuka dan kuasanya dinyatakan. Ini yang Tuhan rindukan. Dan apakah kita punya sifat seperti Bartolomeus yang tidak kenal menyerah walaupun di dalam situasi yang sulit? Apakah kita sama seperti Bartolomeus, berhadapan dengan cegahan dan sebagainya, tetapi tetap memanggil Tuhan, atau kita menyerah pada keadaan? Banyak orang Kristen yang menyerah pada keadaan, tidak sanggup berhadapan dengan cabaran. Nah, orang yang tidak kenal menyerah walau di dalam keadaan sulit akan membuka pintu mukjizat Tuhan. Dan jika kita ingin melihat mukjizat Tuhan, maju terus, jangan menyerah dan putus asa. Karena akhir dari usaha kita itu, maka kita akan menikmati berkat sesuai dengan Mazmur yang berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Dan seperti Bartolomeus yang walaupun dicegah tetap berseru, tetap beriman, tetap memanggil Tuhan di dalam situasi yang sukar. Dan bagaimana dengan saudara? Apakah kita memiliki sifat seperti Bartolomeus yang mempunyai iman yang sungguh, ataupun yang mempunyai kecekalan di dalam menghadapi segala rintangan untuk datang kepada Yesus? Saudara, pintu mukjizat akan terbuka tak kala kita datang kepada Tuhan, percaya dan beriman, sama seperti Bartolomeus. Tuhan pasti akan melakukan mukjizatnya. Apapun cabaran yang saudara hadapi, apapun masalah yang saudara hadapi, jika saudara beriman, percaya kepada Tuhan, sama seperti Bartolomeus, saya percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu mukjizatnya untuk saudara. Dan yang ketiga, ketaatan untuk menanggalkan jubah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-50. Dalam ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Satu tindakan yang dilakukan oleh Bartolomeus adalah menanggalkan jubahnya. Dan setelah Yesus memanggil Bartolomeus, dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya dan dia datang kepada Yesus. Saudara, jubah atau pakaian berbicara tentang kehidupan. Jubah atau pakaian berbicara tentang kehidupan. Pengertian menanggalkan jubah ini adalah di mana Bartolomeus menanggalkan manusia lamanya dan datang kepada Yesus. Setelah dia mendengar Yesus memanggilnya, dia bertindak, dia menanggalkan jubahnya, dia datang kepada Yesus dengan penuh keyakinan. Dan pada saat itu saudara, Yesus berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan Yesus telah menyembuhkan Bartolomeus. Setelah Bartolomeus menanggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Mukjizat tidak akan terjadi jika Bartolomeus masih di dalam jubah lama ataupun masih dalam dosa. Mukjizat tidak akan terjadi tak kala Bartolomeus masih di dalam keadaan lama ataupun manusia yang berdosa. Kuasa Allah telah mengubah Bartolomeus sehingga mukjizat terjadi oleh karena Bartolomeus telah menanggalkan manusia lamanya, datang kepada Yesus. Dan saudara, hal yang sama juga bagi kita. Apakah kita bersedia untuk menanggalkan jubah lama kita dan datang kepada Yesus? Menanggalkan manusia lama kita datang kepada Yesus? Saudara, pintu mukjizat tidak akan terbuka jika kita masih di dalam dosa. Pintu mukjizat tidak akan terbuka jika kita masih mengenakan jubah lama kita. Kita harus menanggalkan jubah lama itu. Kita harus menanggalkan manusia lama kita dan kita berpaling kepada Tuhan.
Tidak ada manusia tidak berdosa, saudara. Semua manusia berdosa. Tak kala kita dipanggil oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Tanggalkan manusia lama kita, sama seperti Bartolomeus. Bertahun-tahun Bartolomeus menderita. Dan baru pada waktu itu dia telah disembuhkan karena dia telah menanggalkan manusia lama, dosanya, dan datang kepada Yesus. Dan pada waktu dia datang kepada Yesus, Yesus menyembuhkan dia. Atau kita masih di dalam manusia lama kita. Saudara, tak kala kita ingin mukjizat akan terjadi, ya marilah kita menanggalkan manusia lama kita dan kita datang kepada Tuhan, menyerah diri kita seantero ke dalam tangan Tuhan, sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mukjizat tidak akan terjadi, saudara, jika kita tidak berubah dan diubah. Mukjizat tidak akan terjadi tatkala kita tidak berubah dan berubah. Banyak yang kita dapat lihat di dalam firman Tuhan, ya manusia-manusia, orang-orang dan hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, hidup mereka sebelum itu adalah di dalam dosa. Ya sama seperti Paulus. Paulus memiliki kehidupan yang jauh lebih jahat. Tetapi setelah Tuhan memanggil dia, dia menanggalkan manusia lamanya dan dia datang kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan dan dipakai dengan luar biasa. Begitu juga dengan Petrus. Petrus pernah menyangkal Tuhan. Saya tidak mengetahui, saya tidak mengenal, saya tidak tahu apa yang kamu katakan. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Akhirnya Petrus sedang bertobat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kamu tahu? Hanya melalui bayang-bayang Petrus orang disembuhkan, orang sakit disembuhkan. Bukankah itu mukjizat terjadi setelah Petrus menanggalkan kehidupan lama dia, datang kepada Tuhan? Satu lirik lagu lama yang berkata, dia jamah segenap hatiku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Setelah kita menanggalkan dosa kita, setelah kita menanggalkan kehidupan lama kita, setelah Yesus menjamah kita, maka kita menjadi manusia baru, saudara. Maka kita akan mengalami mukjizat Tuhan. Pintu mukjizat Tuhan akan terbuka tak kalah kita menanggalkan manusia lama kita. Dan saya percaya jika saudara akan praktek hal ini di dalam kehidupan saudara, maka mukjizat akan terjadi. Yang keempat, perkataan iman. Nah, sebagai orang percaya, kita harus yakin ada kuasa di dalam perkataan orang yang beriman. Ya, ada kuasa dalam perkataan. Kita yang percaya kepada Tuhan ini memiliki kuasa. Di dalam perkataan kita itu memiliki kuasa. Dan itulah makanya jangan sembarang-barang untuk berucap dan berkata-kata kepada anak kita. Kalau kita katakan anak kita itu adalah anak monyet, maka jangan heran kalau anak kita itu bersifat seperti monyet. Kalau kita katakan dia anak anjing, jangan marah kalau dia bersifat seperti anjing, seperti binatang. Apa yang kita harus katakan? Ya adalah yang memberkati. Yang memberkati. Bagaimanapun keadaan kita harus memberkati anak-anak kita. Dan saya kembali melihat kepada beberapa peristiwa yang telah saya lihat, baik kepada keluarga saya sendiri. Ya, saya pernah mendengar ibu bapak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Pada suatu ketika saya pergi kepada saudara-saudara saya. Oleh karena kemarahan yang terlalu tinggi, kuat, maka bapak saya pada waktu itu
mengucapkan kata yang seperti ini. Kalau saya tahu kamu seperti ini, saya telah buang kamu ke dalam sungai waktu kamu dilahirkan. Ini satu ucapan yang yang saya rasa telah mengubah adik saya sampai pada hari ini. Dia masih di dalam keadaan yang tidak menentu, dan ini yang membuat saya merasa sedih. Dan saya belajar dari hal ini, saudara. Dan bagaimanapun saya marah dengan anak saya berani pukul mereka waktu mereka kecil, besar tidak, daripada saya mengucapkan kata-kata yang menjadi kutuk bagi mereka. Saya selalu berdoa untuk anak saya, Tuhan, tak kala saya menyumpahi anak saya, Tuhan bebaskan mereka. Karena kadang-kadang kita tidak merasa. Tetapi saya sangat berhati dengan perkara ini, saudara. Saya tidak mau menyumpah anak saya, walau bagaimanapun. Walaupun mereka marah dengan saya sebagaimanapun, saya terima. Saya tidak mau menyumpah mereka. Malahan saya berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Seperti Yesus katakan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan saya selalu berdoa supaya Tuhan memberkati. Nah, jadi saudara, hal ini seringkali terjadi. Kadang-kadang istri kita buat hal dan kita menyumpah istri kita. Mati kamu. Ya, ada hal peristiwa yang betul-betul terjadi. Mati kamu, pergi kamu mati, dia kata. Suami dia adalah seorang yang membawa tanker kalau tidak salah saya, ataupun kereta Mercedes kayu balap. Waktu suami dia keluar dari rumah itu dan berjalan di jalan raya, accident, mati. Mereka tidak tahu dia, dalam 2-3 hari baru mereka jumpa. Dia telah menyumpah suami dia sampai suami dia mati, tidak ada permohonan maaf. Kamu menyesal berapa kali? 1.000.000 kali tidak akan bangkit. Nah, jadi oleh itu saudara, perkataan ini sangat-sangat berkuasa. Dan sangat-sangat berkuasa. Kalau kita memberkati, maka berkatlah yang datang. Kalau kita mengutuki, maka kutuk yang datang. Hati-hati dengan ucapan dan kata-kata kita. Ya, perkataan iman sangat penting. Ya, sebagai orang percaya, kita harus yakin ada kuasa dalam perkataan orang-orang yang beriman. Dan Yesus berkata kepada orang buta ini, Bartolomeus, bangkitlah, pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartolomeus sembuh secara total, saudara. Hanya dengan kata-kata dan iman Bartolomeus sendiri, maka dia sembuh. Perkataan yang berisi kebenaran firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, perkataan yang berisi dengan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Contoh, Naaman yang taat terhadap perintah Nabi Elisa. Dia disembuhkan dari penyakit kusta. Naaman seorang yang terkemuka. Dan Elisa berkata kepada dia, pergilah ke sungai itu dan basuhlah dirimu. Dan waktu Naaman pergi, dan dia membasuhkan dirinya, dan pada waktu itu Naaman disembuhkan. Dia taat kepada perintah Elisa. Hanya perkataan sahaja dapat menyembuhkan. Wanita Samaria yang taat meninggalkan kehidupan manusia lamanya, menjadikan dirinya sebagai saksi Kristus, memenangkan banyak orang di Samaria. Orang Samaria ini, dia seorang yang dia tidak sakit, tetapi dia memiliki satu perangai. Dia banyak suami. Yesus katakan kepadanya, siapa minum air hidup ini tidak akan haus lagi. Dan Tuhan berilah air itu kepadaku supaya aku tidak haus lagi. Yesus katakan, Yesus tahu dia memiliki banyak suami. Dan pergilah, panggillah suamimu. Dan dia katakan, saya tidak memiliki suami. Dan walaupun banyak orang bersama dengan saya.
Yesus katakan, betul, engkau tidak memiliki suami, yang walaupun banyak orang di rumahmu, itu bukan suamimu. Dan pada waktu itu tahulah wanita ini bahwa yang berbicara kepadanya itu adalah Yesus. Lalu dia pergi masuk ke Samaria dan dia menceritakan apa yang terjadi. Banyak orang datang kepada Yesus hanya dengan perkataan. Nah, kuasa perkataan ini sangat besar, saudara. Dan itulah makanya kita harus hati-hati. Oleh itu janganlah ragu untuk memperkatakan, pintu mukjizat sudah dibuka oleh Allah dalam hidupmu. Sebab hal itu bukan slogan, tetapi Yesus Kristus benar-benar akan menggenapinya. Bukan suatu slogan bahwa Allah membuka mukjizat untuk pintu mukjizat untuk engkau. Bukan satu slogan, saudara. Ucapkan dengan iman, maka orang yang akan mendengar ucapanmu itu akan mengalami mukjizat Tuhan. Ya, banyak orang yang kita doakan. Saya kembali kepada istri saya, dia banyak mendoakan orang. Ya, baik secara bersemuka, baik secara melalui handphone. Dia berdoa dan mukjizat Tuhan terjadi. Dan mereka mengatakan kuasa Allah terjadi dan mereka disembuhkan. Dan mereka dilepaskan, mereka dibebaskan. Dan ini adalah kuasa daripada perkataan yang diucap. Jadilah orang yang berkemenangan, bukan berputus asa. Sama seperti Bartolomeus, dia seorang yang berkemenangan. Dia tidak mudah putus asa, tidak kenal menyerah, taat akan perintah untuk menanggalkan jubah lama dan mengenakan jubah baru, serta memperkatakan perkataan iman yang berdasarkan firman Allah yang hidup. Maka pintu yang terbuka akan menyatakan mukjizat Tuhan yang luar biasa bagi kita, jika kita dengan keyakinan, iman dan percaya. Bagaimana, saudara? Apakah tindakan kita hari ini? Jadilah orang yang berkemenangan, bukan berputus asa. Jadilah sama seperti Bartolomeus, walaupun menghadapi rintangan, tetap berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Pantang menyerah walaupun dalam keadaan yang sulit. Dia tidak menyerah, ya walaupun dilarang untuk berteriak, dilarang untuk memanggil Tuhan, tetapi dia tetap berseru. Taat akan perintah Tuhan dan bersiap sedia untuk mengubah hidup kita dengan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Taat dengan firman Tuhan, datang kepada Tuhan, dengar suara panggilan Tuhan. Jika Tuhan memanggil saudara, datanglah kepada Tuhan. Jangan menunda-nundakan waktu. Apabila Tuhan panggil kita, datanglah. Karena itulah saatnya bagi kita memperkatakan kebenaran sesuai firman Tuhan dengan iman, bersaksi, menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Maka pintu yang sudah terbuka menyatakan mukjizatnya bagi kita. Amin. Oke, mari kita berdoa, doa berkat, dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena Engkau telah menyertai kami di dalam firman-Mu, dan kami bersyukur dalam firman-Mu Tuhan akan terus berbicara dan bekerja di dalam kami. Beri kami mengerti, mengetahui dan memahami segala rencana dan keadaan-Mu Tuhan, dan berkati kami dengan kuasa Roh Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, tapi kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan akan terus bekerja di dalam hati kami. Tuhan, pada saat ini saya berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka pada saat ini ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Lindungi, bungkusi mereka dengan kuasa Roh-Mu, agar mereka hidup di dalam berkat anugerah yang daripada Tuhan. Dan kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka, berkati pekerjaan, berkati majikan, berkati kesehatan mereka. Jauh kami daripada coronavirus ini ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kami dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, dan agar kami tetap yakin, beriman, percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, dan Tuhan Engkau buka pintu mukjizat Tuhan untuk setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan pulanglah dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkati engkau dimanapun engkau berada, dan Tuhan akan menyinarimu dengan wajah-Nya
dan memberi engkau sukacita, damai sejahtera, dan memberi engkau berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, kita berdoa. Saya akan doakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab kasih-Mu bagi kami. Sebentar tadi Tuhan, kami telah mendengar sabda firman-Mu dan diberkati melalui hamba Tuhan yang membawa kami dengan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik, Engkaulah Allah yang memberkati, Allah yang memelihara kehidupan kami sepanjang kehidupan kami di muka bumi ini. Tuhan, sebelumnya kami beredar ataupun bubar daripada online ini, Tuhan, Engkau memberkati anak-anak yang telah mendengar sabda firman Tuhan ini, agar mereka menerima setiap yang telah disampaikan menjadi saluran berkat bagi kehidupan mereka. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkaulah Allah yang melindungi dan membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau memberkati kami. Setiap anak-anak yang mencari Engkau, Tuhan, Engkau memberkati mereka di sepanjang kehidupan mereka. Terpuji namamu Yesus, terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sampai di sini saja ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih karena menyertai dari awal hingga selesainya ibadah pagi ini. Jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan memberkati.